Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Fat ayat 1-9 yang dibacakan oleh Ananda Jundi Muhammad bin Ibnu Sina, Ananda Syarif Hidayatullah bin Ibnu Sina, Ananda Muhammad Al-Fatih bin Ibnu Sina, dan sari tilawah oleh Ananda Royan Fatur Rabbani bin Ibnu Sina. Kami persilahkan. Kami juga turut mengundang kepada kedua orang tua dari Ananda Jundi Muhammad, Ananda Syarif Hidayatullah, Ananda Muhammad Al-Fatih, dan juga Ananda Royan Fatur Rabbani, yaitu Bapak Haji Ibnu Sina dan Ibu Hajah Siti Wasilah beserta Gurunda Guru Jaro. Kami persilakan untuk naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa
ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sungguh kami mengutus Engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkannya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum.
Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang telah dibacakan oleh Ananda Jundi Muhammad bin Ibnu Sina, Ananda Syarif Hidayatullah bin Ibnu Sina, Ananda Muhammad Al-Fatih bin Ibnu Sina, dan Ananda Rayyan Fatur Rabbani bin Ibnu Sina. Semoga bagi mereka yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan dibacakannya Quran surah Al-Fat tadi merupakan gambaran perjalanan 48 tahun usia Bapak Haji Ibnu Sina meniti jalan menuju kemenangan, meniti jalan menuju kemenangan hakiki dengan bersyukur dan bersabar. Hadirin dan tamu yang berbahagia, selanjutnya kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan video perjalanan usia 48 tahun Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Ibnu Sina dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana dan agamis. Ayahnya bernama Haji Panderi dan ibunya Hajah Saprah. Pria kelahiran Puruk Cahu pada 4 Januari 1975 ini memiliki 5 orang saudara kandung. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, suami dari Hajah Siti Wasilah ini sudah ditanamkan untuk hidup sederhana dan taat beragama. Keteladanan dari orang tuanya sejak kecil itu menjadikan Ibnu Sina menjadi pribadi yang kuat, disiplin, dan tangguh. Tak disangka, anak pensiunan pegawai kantor pos ini menjadi seorang sosok generasi emas hingga mampu menorehkan sejarah bagi keluarga besarnya. Kini diamanahkan menjabat sebagai wali kota Banjarmasin selama 2 periode. Ibnu Sina memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Putra Puruk Cahu. Setelah lulus melanjutkan ke SMP Negeri 1 Puruk Cahu. Kemudian meneruskan ke SMA Negeri Puruk Cahu. Saat itu Ibnu hanya sempat 1 tahun. Atas prestasi dan kemampuannya dalam bidang akademik, ayahnya menginginkannya untuk bersekolah ke SMA Negeri 2 Banjarmasin. Lulus SMA, Ibnu melanjutkan kuliah di Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Perikanan dan melanjutkan program Pasca Sarjana MSAP Unlam. Di masa kuliah, Ibnu juga ketua Yayasan Asma Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini, juga aktif di kegiatan dakwah kampus dan organisasi kepemudaan lainnya. Kegiatan berdakwah menjadi sosok yang melekat di diri Ibnu Sina. Sampai saat ini pun kerap menjadi imam, khotib, sekaligus sebagai penceramah di setiap kegiatan keagamaan. Pun mengakhiri masa lajangnya pada 23 Juli 2002. Ia mempersunting Siti Wasilah hingga dikaruniai 4 orang putra, yakni anak pertamanya bernama Zundi Muhammad, kedua Syarif Hidayatullah, ketiga Muhammad Al-Fatih, dan paling bungsu Rayyan Fatur Rabbani. Kehadiran keluarga kecilnya menjadikan Ibnu Sina sebagai kepala keluarga dan ayah sebagai panutan dan spirit untuk membina dan mewujudkan sebuah keluarga hebat dan bahagia. Tidak hanya menjadikan sebagai kepala keluarga, namun ikut mengantarkannya menjadi wakil rakyat. Di usia mudanya 29 tahun, Ibnu Sina sudah masuk di parlemen. Di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ia menjabat selama 2/5 periode. 2004 sampai dengan 2009, 2009 sampai dengan 2014, dan ketiga 2014 hingga 2015. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.
Sebuah capaian karir politik yang luar biasa menjadikan putra burung raya pertama yang mampu berkiprah di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan hingga menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 3 periode. Perjuangan dan kerja kerasnya tidak berhenti sampai di situ. Ibnu pun mampu meraih jabatan politik yang sangat prestisius sebagai orang nomor 1 di Kota Seribu Sungai hingga 2 periode, menangkal mitos incumbent gagal di periode berikutnya. Ibnu Sina adalah motivator dan inspirasi bagi keluarga dan masyarakat Kota Banjarmasin. Semoga tetap amanah menjalankan tugas sebagai nahkoda sebuah kapal besar. Di karir politiknya, sang pelopor dan pencetus pengurangan penggunaan kantong plastik hingga banyak dicontoh di sejumlah provinsi di Indonesia ini, kini juga menahkodai Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY. Ibnu pencinta olahraga sepeda dan jet ski ini kini memimpin menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat milad ke-48 tahun Pak Ibnu Sina. Abinya Jundi, Sarif, dan Fatih, juga Royan. Abi semua turut berbahagia di hari milad Abi yang ke-48. Kami senantiasa berharap Abi selalu menjadi teladan buat kami, menjadi penyemangat untuk kita semua di dalam keluarga ini. Sukses selalu untuk Abi dan semoga keberkahan Allah iringkan untuk Abi. Doa kita semuanya, barakallahu fi umrik Abi. Ya, Sekali lagi Bapak berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan Wali Kota Banjarmasin kepada yang terhormat Bapak Haji Ibnu Sina. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Yang ulun hormati Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim, Guru Ahmad Jarok, terima kasih banyak sudah datang di tengah-tengah kita. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian yang ulun hormati Ibunda Haja Saprah, boleh berdiri. Mama ulun ini, nah, jauh-jauh datang dari Buruk Jauh. Akan sehat sini. Beserta juga Pak Ayahanda Haji Jamhari HS, boleh berdiri Bah. Abah Martapura. Terima kasih banyak, doakan Sidin selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Yang ulun hormati Wakil Wali Kota Banjarmasin beserta Ibu, beserta juga seluruh anggota Forkopimda Kota Banjarmasin. Terima kasih banyak Pak Kapolres, Badandim yang mewakili Badan Lanal, mewakili Bukajari, yang mewakili Ketua Pengadilan, kemudian Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Terima kasih banyak Pak Yamin serta Ibu, Pak Sekda serta Ibu Ketua DPP. Terima kasih banyak. Kemudian yang ulun hormati seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Banjarmasin, para asisten, para staf ahli, pimpinan SKPD, para camat se-Banjarmasin, dan juga para lurah se-Banjarmasin, beserta seluruh jajaran pemerintah kota. Kemudian Ayahanda Imam Abrar beserta Ibu Haja Sunarti, terima kasih banyak Ibu, Bapak sudah hadir. Dan selamat untuk anniversary ke-47 Bapak Ibu Imam Abrar kemarin. Alhamdulillah. Kalau kemarin ulun berusia 47 tahun,
Beliau usia pernikahannya sudah 47 tahun. Luar biasa. Kita doakan dapat 50 tahun Pak, tahun emas. Mudah-mudahan sehat Bapak Ibu, teladan kita semua. Kemudian seluruh pimpinan perbankan dari Bank Indonesia, yang pimpinan perbankan yang lain, OJK, kemudian staf muda Wali Kota Banjarmasin. Ada staf muda hadir? Wah, penerima tamu. Terima kasih banyak. Kemudian yang ulun hormati pimpinan perusahaan daerah, Perumda, PAL Domestik dan juga Perseroda, PT AM Banjarmasin sudah hadir bersama kita, dan juga Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansa, serta yang ulun hormati Dewan Kelurahan se-Banjarmasin, kemudian anggota DPRD Kota Banjarmasin juga yang hadir. Oh, diwakili Dewan Kelurahan ya. Kemudian pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, kemudian juga pimpinan media cetak, media elektronik, serta Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ulun atas nama pribadi dan keluarga dan juga atas nama pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pian-pian di acara dan hari yang sangat spesial bagi ulun, karena genap berusia 48 tahun. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia ini, ya, walaupun sering ulun mengatakan Wali Kota Banjarmasin itu masih muda, tapi sebetulnya Ibu sering mengingatkan, oh sadang tuha sudah. Soalnya bau ubannya sudah. Tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu, ulun tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ya, mungkin kedua belah tangan ulun terbuka menerima ucapan doa dan selamat dari pian, dan mudah-mudahan doa yang sama untuk pian sabarataan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan optimis 2023 segera pulih dari pandemi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami sekeluarga mohon doa pian barataan, karena insya Allah besok pagi berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, dan doa terbaik juga untuk pian barataan yang mohon maaf mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, dan mudah-mudahan kesyukuran kita di awal tahun 2023 ini menjadikan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun kira demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah-salah ataupun juga kekurangan dalam penerimaan, ulun yakin dan percaya insya Allah itu tidak disengaja, tetapi lebih kepada kealfaan kami. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa pian, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Bapak dan Ibu, 2023 kita harus optimis, karena insya Allah kalau kita berusaha dengan baik, yang berusaha dengan baik manjada wajada, ya, karena ikhtiar kita, usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Banjarmasin bisa? Banjarmasin bisa. Banjarmasin Mbak Iman? Banjarmasin Barat Siwan Nyawa. Mbak Iman 2. Lanjutkan. Terima kasih. Belum kira demikian nanti bisa ulun sampaikan. Terima kasih banyak. Daun Selasi lipat 9 anak dinampan bunga melati. Terima kasih banyak atas kehadiran pian. Kami ucapkan semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kenikmatan yang hakiki. Belum kira demikian, terima kasih. Oh, sebutin lang. Sungai Kelayan bajunya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu yang berbahagia, selanjutnya kami kembali ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan video perjalanan 48 tahun usia Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Sejak dilantik menjadi Wali Kota Banjarmasin di periode pertama tahun 2016 hingga 2021 dan periode kedua 2021 hingga 2024 mendatang, menjadikan jati diri Ibnu Sina sebagai pemimpin yang selalu dekat dengan masyarakat. Perjalanan karir politiknya pun terbilang berliku, namun sukses mengantarkannya menjadi politikus dan pemimpin sejati dan dicintai masyarakat. Semua yang pernah dilakukannya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses dan perjuangan yang cukup melelahkan. Dukungan dari keluarga besar serta warga Kota Banjarmasin menjadikan Ibnu Sina pemimpin yang amanah, peduli, dan berwawasan luas untuk memajukan Kota Banjarmasin dengan komitmen dan kerja keras yang ia dedikasikan untuk kota ini. Selama memimpin Kota Banjarmasin, Ibnu Sina sukses bersama wakilnya. Sukses mengantarkan Kota Banjarmasin menjadi kota beriman, barasi, wan nyaman, dan lebih bermartabat. Kota ini sehabis hujan. 2 periode membangun kota 1000 sungai, sejumlah program prioritas pembangunan baik fisik dan lainnya pun sukses ia tuntaskan dan lanjutkan. Kepedulian dan perhatiannya untuk membangkitkan gairah perekonomian di Kota Banjarmasin melalui pembentukan dan melahirkan wirausaha baru ikut terwujud dan terus berjalan. Hingga menjadi Kota Banjarmasin menjadi kota destinasi pariwisata berbasis Smart City, serta menjadikan sungai di kota ini menjadi kota sungai terindah di Indonesia. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Tidak heran jika sejumlah prestasi dan penghargaan dipersembahkannya untuk masyarakat bumi Kayuh Baimbai. Beruntung Banjarmasin memiliki sosok pemimpin memiliki cara pandang luas untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga masyarakat Kota Banjarmasin. Terus jaya dan bersinar serta berjuang Pak Ibnu Sina untuk menuju kemenangan selanjutnya, menuju sebuah perubahan dan perbaikan untuk negeri dan Banua. Baik, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama, kita saksikan dan dengarkan bersama acara inti pada pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan dipimpin langsung oleh yang kami muliakan Gurunda Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim atau Guru Jar. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله خذ بيدي قبضة حذر يا رسول الله حذر.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama dan umara yang kami muliakan, wabil khusus akhina fillah, Bapak Wali Kota Banjarmasin beserta ibu, bunda, mertua, anak-anak, keluarga Kiai Haji Ibnu Sina. Semoga Allah memberikan kesehatan zahir batin kepada beliau dan seluruh keluarga dalam berkhidmat kepada masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Arifin beserta Ibu yang kami muliakan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kementerian Agama, Ayahanda Haji Imam, dan seluruh keluarga besar yang hadir hari ini, yang semuanya dengan wajah ceria menyatakan syukur kepada Allah. 48 tahun yang silam dizahirkan oleh Allah dari pancaran nurnya Rasulullah, seorang yang berkhidmat kepada masyarakat dan bangsa yang tercipta ini. Akhina fillah Haji Ibnu Sina. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kami sering mendapat jadwal undangan di beberapa tempat di Jakarta, di mana-mana, begitu pun acara milad. Tapi kami baru menemukan hari ini milad yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Dalam milad yang ke-48 ini, beliau memberikan contoh tauladan kepada kita semua. Inilah contoh. Ada yang tahu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bahagia hari ini milad beliau yang ngaji anak-anak tercinta. Ini semuanya lah hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Kenapa? Ayahnya orang soleh, ibunya orang yang solehah, maka melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Kita doakan pasangan berdua ini bukan hanya pasangan fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, ayah bunda mereka berada di dalam sorga. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Dan mereka mendapatkan keinginan apa yang diinginkan, buah-buahan. Dan anugerah terbesar adalah mendapat salam penghormatan dari Allah. Salam qaulam mir rabbir rahim. Inilah doa kita yang terutama. Beliau beserta keluarga di dunia bahagia, di akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Begitu pula kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita memperingati milad beliau yang ke-48. Memperingati milad ulang tahun ini ada dua.
Ada yang mendapat ridho Allah, ada yang mendapat murka Allah. Ketika memperingati ulang tahun, dia lupa kepada Allah, di dalamnya ada maksiat, maka ini mendapat murka Allah. Ketika memperingati ulang tahun, ayat Quran dibaca, tausiah diadakan, tujuannya ingat Allah, maka ini adalah mendapat rahmat dari Allah. Maka yakinlah acara hari ini diadakan semata-mata mencari ridho Allah. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan satu kaum yang berkumpul di satu tempat, yatluna kitab Allah, mereka mengambil Quran, awal dibaca Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, anak-anak beliau baca surah Al-Fatah. Kenapa surah Al-Fatah dibaca hari ini? Inilah nisbah daripada surah yang ke-48. Isyarat, inna fatahna laka fatham mubina, kami Allah akan memberikan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, pembukaan yang nyata. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini berkat memperingati milad ke-48 dengan surah Al-Fatah dibaca, Allah ampuni dosa kita yang lalu dan akan datang. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Bagus milad, tapi ketika milad ingatlah Allah. Ketika milad ingatlah asal hakikat diri kita. Pada jamaah yang mulia, mohon izin, kenapa ulun nyebut Pak Kiai dengan beliau? Ulun kenal beliau ini sebelum beliau jadi wali kota. Ingat Adinda, ulun nyebut beliau Ading. Karena tahu ulun umur sekarang 56 sekarang. Nah, tapi wajahnya masih kayak 27. Ulun sebelum kenal beliau, sebelum jadi wali kota udah kenal. Kenalnya di mana? Di pentas dakwah. Kami sama-sama dakwah, bahkan sering kami pertemuan, ada kajian-kajian di satu Langgar, kalau salah beliau lah. Beliau sambutannya indah sekali. Ketika pertama kenal beliau ngundang ulun, dari Jaro diundang. Beberapa puluh tahun yang silam, ustadz, seniman, politikus, dan paling utama insya Allah beliau sebagai pelayan umat Rasulullah. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu yang mulia, dalam hidup ini kita sesungguhnya mengalami perjalanan hidup yang panjang. Istilah mati itu tidak ada, Pak. Yang ada hanya perpindahan. Pertama, dari alam arwah ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia, apa? Semua baik? Oh, apa we? Hua. Dengar enggak, Pak? Hua. Hua. Kok tangannya menggenggam? Kenapa menggenggam? Ini menggenggam amanah Allah, menggenggam rezekinya, menggenggam jodohnya, menggenggam nasibnya, menggenggam umurnya. Pelan-pelan tangan terbuka bayi itu, bertebaran rezekinya kemana-mana. Pak Imam dari Jawa ya asalnya, Pak? Pak Imam? Oke. Pak Arifin dari mana, Pak Arifin? Aslinya orang mana pian? Putar-putar keliling. Pak Dandim aslinya dari mana? Dari Makassar, Sulawesi. Itu ada tokoh terkemuka, Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu guru ulun dalam ilmu tarekat, ahli sufi beliau. Orang Makassar, kok kenapa ke Banjarmasin? Ada perjalanannya. Pak Sahabana dari mana? Klaten. Jauh-jauh dari Klaten, kok ke sini kenapa? Udah tulisannya. Jadi pelan-pelan terbuka.
Kok kenapa menangis? Ada enggak Bapak Ibu bayi itu yang keluar langsung ketawa, ho, akulah satria baja hitam. Ada enggak? Bukahan bidan. Kok kenapa menangis? Itu tangisannya roh. Roh ketika lihat alam dunia dia menangis, ya Rob, apakah aku bisa kembali ke alam di hadratmu, dekat denganmu, dunia penuh cobaan. Makna ulama sufi mengatakan itu zikirnya roh. Hu Allah, kul huwallahu ahad, hu Allah, huwa. Dia menyebut Allah. Maka ketika lahir ke dunia kita menyebut Allah, maka insya Allah di akhir hayat kita pun menyebut Allah husnul khotimah. Baik, ini alamnya ketiga. Alam dunia. Zahirlah 40 tahun 8 siam beliaulah orangnya dan kita semua. Alam yang keempat sekarang alam dunia. Enggak lama Pak. Alam dunia ini enggak lama, sebentar. Insya Allah tahun 2100 masih ada enggak? Hidup enggak lama, cuman sebentar. Tapi dunia ini bukan tujuan, tapi ujian. Kita akan pindah ke alam yang berikutnya, alam yang keempat, alam barzah. Sebelum di alam barzah ada namanya alam sakaratil maut. Di alam sakaratil maut penentuan apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Husnul khotimah ketika kita meninggal kita ingat Allah. Makanya ingat ketika kita lahir ke dunia semua orang gembira, kita yang menangis. Tapi jangan sampai Bapak Ibu ketika kita meninggalkan dunia semua orang gembira, dia yang menangis. Kenapa? Alhamdulillah, ontong mati sidin, ampih kampung karusuhan, ampih membuat pecah umat. Yang akan meninggal sedih, menangis, kenapa? Lihat neraka. Nauzubillah. Balik, ketika kita tinggalkan lahir di dunia semua orang gembira, kita menangis. Maka ketika kita tinggalkan dunia ini semua orang bersedih. Allahu Akbar, baik banget sidin, ramah dengan masyarakat, jadi wali kota 2 kali ma'ayomi orang banyak, semuanya ada manfaat, bahkan ada lagu-lagu Islam yang dibuat sidin, dakwah kemana-mana. Tapi insya Allah beliau akhirnya pilih saatnya tiba nanti, mudahan panjang umur, belum kena. Saatnya tiba meninggalkan dunia ini, pasti semuanya akan meninggalkan dunia. Beliau tersenyum bahagia. Kenapa? Melihat surga yang Allah janjikan untuk beliau. Ini doa kita semua. Inilah alam barzah dan pindah ke alam akhirat. Cukup sampai di sini? Terus sekarang timbul pertanyaan. Maaf, ada satu doa Pak, satu doa yang diajarkan oleh Allah. Ini doa untuk kita semua, doa untuk beliau dan keluarga. Satu doa Pak yang jangan ditinggalkan. Siapa yang membaca doa ini insya Allah mustajab. Bila perlu doa ini dibaca dalam sujud. Doanya singkat, Bapak semua pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita baca sama-sama dengan hati khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dianggap remeh pada doa ini, dahsyat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon panitia tadi Pak Wali Kota pian pakai podium kah guru? Kada jolon, ulun berdiri aja. Tapi kayaknya minta kursi satu. Letakkan di sini biar duduk. Minta kursi langsung dapat kursi. Saya nggak didudukin. Apa kebaikan di dunia? Dapat jabatan? Bukan. Harta berlimpah? Bukan.
kemasyhuran, bukan. Itu bukan hasanah di dunia, itu ujian. Hasanah di dunia tidak akan didapat melainkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Artinya kalau kita ingin hasanah di dunia adalah mencontoh, mentauladani, mengikuti Nabi, gerak langkah Nabi, sunnah Nabi, zahir batin Nabi di dunia ini. Inilah hasanah di dunia. Hasanah di dunia kata ulama-ulama sufi, terbukanya hijab kita dengan Allah, dekatnya kita dengan Nabi, setiap hari, setiap waktu merasa bersama Rasulullah dalam kehidupan kita, selalu dengan Allah. Ini hasanah di dunia. Maka otomatis kita akan dapatkan hasanah di akhirat. Apa hasanah di akhirat? Kumpul dengan Rasulullah di surganya Allah. Wakina adzabannar, bebas dari api neraka. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang dapatkan kebahagiaan dunia, sukses dunia, maka wali kota yang sukses adalah wali kota yang mencontoh, mentauladani akhlak Nabi, yang bersama Nabi. Tentara yang sukses adalah tentara yang contoh akhlak Nabi, yang mentauladani akhlak Nabi. Polisi yang sukses adalah polisi yang mentauladani akhlak Nabi, mencontoh akhlak Nabi. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang mencontoh akhlak Nabi, mentauladani akhlak Nabi. Maaf, ulun lihat ada 3 bunga ya Pak ya. 3 bunga ini kalau zaman dulu kami bahasanya mengenanya kolonel, ya Pak ya. Sekarang apa namanya Pak? Kolonel juga. Kalau polisi? Kombes besar. Ya. Kalau bunga 1 mayor ya Pak ya. Mayor itu harus hormat kepada bunga 2, letkol. Letkol, bunga 2 harus hormat kepada kolonel, bunga 3. Kolonel, kombes besar, harus hormat kepada brigjen yang bintang 1. Brigjen bintang 1 harus hormat kepada maijen atau erjen yang bintang 2. Erjen, maijen bintang 2 harus hormat kepada letjen yang bintang 3. Letjen bintang 3 harus hormat kepada jenderal yang bintang 4. Tapi ingat, jenderal bintang 4 wajib hormat kepada Allah karena Allah banyak punya bintang. Artinya apa? Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, maka Allah di atas segala-galanya. Reda Allah di atas segala-galanya. Kalau kita berbuat reda Allah enggak. Kalau berbijaksana ini Allah reda enggak? Oh enggak. Reda Allah jalan. Inilah hasanah di dunia. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasanah di dunia, buahnya di akhirat, enggak bekal dapat buah hasanah di akhirat kalau enggak dapat di dunia. Mari kita telaah satu firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Fatah. Ini hadiah, rupanya anak-anak Anda ini baca surah Al-Fatah, hadiah untuk ayah Anda tercinta. Allah, Bapak Ibu, tiada kebahagiaan bagi orang tua yang anaknya bisa baca Quran. Kita dikubur nanti terang kubur kita, lapang kubur kita. Bahkan anak-anak yang hafiz dan hafizah Quran ini memberikan mahkota untuk ayah bundanya di surga. Niatkan Pak, mudah-mudahan anak kita semua seperti anak-anak beliau bisa hafal Al-Quran. Surah Al-Fatah sebagai akhir ceramah hari ini, kami ingin menyampaikan satu isyarat dari Allah dalam surah Al-Fatah. Ayat surah 48 ini pas kelahiran beliau. Ini isyarat. Nah, bagaimana kita untuk dapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat? Hasanah dunia, hasanah akhirat. Dunia cuma sebentar Bu, nggak lama, kayak mimpi. Akhirat selamanya. Nah, bagaimana hasanah di akhirat? Didapat dengan di dunia ini. Dalam ayat yang lain sebelum kami baca surah Al-Fatah, Allah ingatkan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah
Hei Muhammad Rasulullah, kabarkan kepada mereka semua, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian sungguh benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah, zahir dan batin. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka tidak ada jalan untuk kita selamat dunia, akhirat, surga di akhirat, menjadi kekasih Allah, melainkan dengan mengikuti Nabi zahir dan batin. Zahir, ikuti sunnah Nabi. Batin, kita merasakan setiap saat dengan Nabi. Bagaimana caranya? Lihat surah Al-Fatah, di akhir surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang pengikut Rasulullah. Bapak Ibu, kita ikut pengikut Rasulullah semua, umatnya Rasulullah. Siapa umat Nabi itu? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras, tegas kepada orang yang kafir. Apa itu kafir? Kufur. Kufur itu yang tidak menerima kebenaran. Kufur itu menutup diri, nggak mau menerima kebenaran, suka berbuat kezaliman, suka berbuat aniaya. Ingat, Islam ditegakkan bukan dengan pedang. Islam ditegakkan dengan peperangan, bukan dengan kasih sayang. Kok kenapa ada perang? Islam membela diri. Lihat Pak, perang Badar Kubro, di mana tempatnya? Di daerah mana? Di daerah Mekah atau daerah Madinah? Daerah Madinah, Badar. Nanti mudah-mudahan sampean kalau di sempat ziarah ke tempat Badar. Di Madinah, artinya apa? Islam diserang, bela diri. Perang Uhud di mana letaknya Bapak Ibu? Di Uhud, di Madinah. Yang nanti insya Allah kemana dulu berangkat, nanti ke Mekah atau ke Madinah? Mekah dulu, Masya Allah. Pas saja ke Mekah, inna fatahna laka fatham mubina, terbukanya Mekah, terbukanya kemenangan. Besok akan berangkat beliau, kita doakan mudahan umrah yang makbul. Uhud di mana? Di Madinah. Artinya apa? Islam itu cuma membela diri, mempertahankan harga diri. Ruhama'u bainahum, dan kasih sayang kepada sesamanya. Kita disuruh oleh Allah kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Maka itu silaturahim, ukhuwah itu ada 3 Pak. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, kita sesama umat Islam ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman bersaudara, walaupun beda suku, beda bangsa, beda negara, kita bersaudara. Tanamkan kasih sayang, saling tolong menolong. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu kita sebangsa, bangsa Indonesia, NKRI, harga, walaupun kita beda agama, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Keharingan, Muslim, kita bersaudara. Saling tolong menolong, tapi dalam konteks agama, lakum dinukum waliyadin. Ada namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, kita beda negara, beda agama, beda bangsa, tapi satu kantong daripada jujuriyat Adam, lahir daripada kantongnya Bunda Hawa, kita bersaudara. Inilah Islam, rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada siapapun. Sampai Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang kepadamu. Maka mari sebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Hatta Nabi lihatkan contoh, maaf Pak Bu, seorang wanita pelacur
hadis sahih ini. Wanita pelacur. Tapi dia menemukan ada anjing kehausan. Dia berikan air yang dia harusnya minum kepada anjing kehausan. Anjing segar, dia meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena kasih sayang kepada makhluk Allah yang namanya anjing. Oh, kalau begitu Guru Jaro, mulai besok aku pelihara anjing. Bukan begitu maksudnya. Artinya sifat kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sebarkan kasih sayang. Tarahum ruk'an sujjadan. Kalian lihat mereka ruku, mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dicari mereka adalah ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kau lihat wajah mereka bercahaya bekas sujud. Baik, yang terakhir, ulun mau pinjam tisu. Maaf. Ini apa Bapak Ibu? Ini apa namanya? Tisu. Sekarang tisu ini kosong. Kalau ulun sapu ke keringat boleh tidak? Dibuang ke toilet boleh tidak? Boleh. Dibuang ke sampah boleh tidak? Boleh. Diinjak-injak boleh tidak? Boleh. Satu. Oh, apa ini guru ceramah tisu? Tenang saja. Lihat tisu yang kedua. Pak, saya gambar dolar, mobil, rumah, emas. Kira-kira disapu ke keringat boleh tidak? Boleh. Diinjak-injak boleh tidak Pak? Boleh. Dibuang ke sampah boleh tidak? Boleh. Dua. Yang ketiga, tisu ini tisu loh. Kami tulis la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, Allah. Kira-kira diinjak boleh tidak? Dibuang ke toilet boleh tidak? Yang membuang jadi kualat. Apa sih rahasianya? Lihat. Tisu ini ibarat diri kita Pak, yang dilahirkan ke alam dunia. Tisu yang kosong, yang gak ada tujuan hidup, yang gak ada punya pegangan, yang lalai dari Allah. Ini tisu gak ada harganya, jadi sampah, jadi bakaran neraka. Yang lupa dengan Allah, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari Allah, kosong tujuan hidupnya menuju Allah, maka sahabatnya syaitan yang menuntun hatinya. Nih, tisu yang gak ada harganya. Yang pertama. Tisu yang kedua, rumah, mobil, emas, harta. Ini orang yang hidup tujuannya, tujuan utamanya sekolah. Jadi apa saja, terserah aja deh, terserah jadi mau apa aja. Tapi tujuannya hanya cari harta, cari uang, cari dolar, rumah, cari sarang burung pipit, walet. Tujuannya hanya harta, dunia semata, ini nggak ada harganya. Bahkan ini yang membahayakannya. Kenapa? Pikirannya lala, tujuannya orientasinya harta, dunia, makhluk, pulus, laisa pulus, bahwa mampus. Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita tinggalkan dunia, hidupnya nggak panjang Pak, pendek. Dari azan, lahir diazankan, wafat disolatkan sebentar. Seseorang ketika akan meninggal, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu tergantung apa yang dicintainya waktu di dunia. Apa yang dicintai itu yang diingatnya. Ada cerita sedikit Pak, orang jual sate. Sate, bruk, tabrak mobil, koma. Kata istrinya, "Pak, jikir Pak, nyebut Pak, sate." Yang bahaya, nih Pak, Bu, Bapak Wali Kota, ada yang mau meninggalkan disuruh lakino mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang meninggal dengan la ilaha illallah. Dizikirkan Pak. La ilaha illallah. Angkat tangan dia Pak. Sah
katanya. Zikirkan lagi la ilaha illallah, angkat tangan lagi, sah. Dikira disuruh baca doa Ukasyah, dibacalah doa Ukasyah. Zikirkan lagi la ilaha illallah, angkat tangan beliau, syah, sekak, mati. Sekalinya Raja Catur siang malam bacatur, itu aja. Jadi maaf, ini fatwa ulun dari Jarok, bukan dari Boy Kalsel, bukan. Maaf, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Kota, ini fatwa. Catur, tahu Pak, catur Pak? Hukumnya Pak Dandim haram. Pak Kapolres, main catur, hukumnya haram kalau meninggalkan sembahyang. Kok tegang semua? Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa sahmat? Kenapa sate? Karena itu di hatinya. Hati ini Pak, Bu, kayak teko. Kalau diisi air putih keluar apa? Air putih. Diisi kopi keluar kopi. Diisi susu keluar susu. Begitu Pak hati. Diisi duit. Hendak meninggal yang diingat duit. 2004 hendak meninggal yang diingat 2004. Walet yang diingat walet. Tapi kalau diisinya hatinya Allah yang diingat Allah. Nah, jadikanlah tisu yang ketiga. Apa tisu yang ketiga? Inilah insya Allah contoh dari figur Bapak Wali Kota beserta istri dan keluarga, Bapak Wakil Wali Kota beserta istri dan keluarga, figur kita semua yang ada di sini insya Allah. Mana tisu yang ketiga ini? Inilah doanya para sahabat. Ya Rabb, ij'al dunya fi yadi wa la taj'al dunya fi qalbi. Jadikan dunia di tanganku. Pangkat cuman di bahu Pak, mobil di garasi, rumah di tanah, uang di berangkas, istri di samping, anak di samping, suami di samping. Hatimu dengan Pak yang keras, hatimu dengan Allah. Jangan lepas fisik untuk makhluk, tapi hatimu dengan Allah. Hatimu dipandang Allah setiap saat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari ketika detik akhir hayatmu, harta enggak menolong, jabatan enggak fungsi, bahkan jadi fitnah, anak enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu hatimu yang ingat Allah. Maka Rasulullah jadikan wala fisikmu dengan dunia, pangkatmu ada, jabatanmu ada, tapi lidahmu selalu menyebut la ilaha illallah. Hatimu Allah. Jiwa raga muslimmu daripada nurnya Rasulullah. Siang malam menuju Allah. Inilah tisu yang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan hikmah milad hari ini kita merenung diri kita semua. Kita semua dilahirkan ke alam dunia. Ayo, istilah kehidupan kita enggak berapa lama lagi. 48 tahun kalau mengikuti Rasulullah. 63, berapa lagi? Berapa anak sayang? Hah? Berapa tahun? 15 tahun. Abah, siap-siap Abah, kata anak beliau. 15 tahun lagi Abah. Itu pun kalau mengikuti Rasulullah. Tapi kalau tidak, itu rahasia Allah. Tapi kita doakan mudah-mudahan umur beliau diberikan oleh Allah umur yang barakah, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Selanjutnya pesan kami kepada beliau, sebentar lagi beliau akan tinggalkan kita. Besok beliau akan menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk tawaf di Baitullah. Luar biasa. Datang ke sana bukan bertemu Allah, bukan ketemu Allah, bukan di Mekah. Setiap saat kita bersama Allah, di rumah dengan Allah, di jalan dengan Allah, di banjar dengan Allah, tidur dengan Allah. Setiap saat bersama Allah. Di sana apa?
mengikuti sunnah Nabi. Perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Tawaf di Baitullah, apa maknanya? Jahirnya kita mengelilingi Baitullah, hakikatnya berayu-rayuan dengan Allah. Sya'i, Safa dan Marwah, Safa suci, Marwah kagum, mengejar rahmatnya Allah. Orang tawaf adalah bercintaan dengan Allah. Orang sa'i mengejar rahmat Allah. Ziarah ke makam Nabi mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Pulang boleh berpisah dengan Baitullah, tapi selalu dengan Allah. Pulang boleh meninggalkan Madinah, tapi selalu bersama Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita doakan umrahnya umrah yang makbul. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah meredai kita. Semoga dengan milad yang ke-48 Allah isyaratkan dengan surah Al-Fatah, maka terbuka pintu rahmat, pintu kemenangan, pintu ampunan, dan Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman hanya dengan Allah. Semoga kita semua yang hadir saat ini menjadi tisu yang tulisannya La ilaha illallah. Mudah-mudahan zuriat kita zuriat yang soleh dan solehah. Ini semuanya kami yakin berkat doa Abah Sidin, berkat doa Abah Bunda, barangkali juriat-juriat yang soleh. Ada sedikit peringatan untuk kita, Pak. Seorang anak ngadu sama ayahnya, ayah, kenapa ya Abah kaya, sugih, alim, pejabat, kaya, sugih, alim, pejabat, datuk kaya, sugih, alim, mulia, ulun kenapa mana miskin, gak punya apa-apa, kenapa? Apa jawab si ayah? Nak, kebetulan kakek moyangmu dulu pernah berdoa, ya Allah, jadikan anak cucuku 7 turunan alim, 7 turunan sugih, 7 turunan jadi pejabat. Abah ini turunan yang ke-7, Ikam nak kayak yang ke-8. Makanya jangan minta 7 turunan, turun zuriat yang soleh. Baik Bapak Ibu, kita nitip sama-sama. Karena beliau akan berangkat ke Madinah, bersama ulun kita ucapkan salam sama Rasulullah. Orang banyak sering salah kaprah, datang orang ke Madinah, Pak salam sama Nabi ya, itu nggak adab. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam dengan Nabi, titip salam kepada beliau. Ya, ikuti ulun sama-sama Bapak Ibu yang mulia. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Haji Ibnu Sina, tolong sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah. Mudahan kami mendapat syafaat beliau dunia akhirat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar beliau, insya Allah kami sampaikan salam kita semua kepada Rasulullah. Hanya kepada Allah tempat kita berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seadanya beliau. Baik, selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang kembali akan dipimpin oleh yang kami muliakan Gurunda Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim. Mari kita berdoa bersama, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dil mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh nabi dan rasul berwasilah kepada beliau, hari ini di hari milad akhina fillah Haji Ibnu Sina sekeluarga, kami menadahkan tangan ke hadrat-Mu ya Rabb dengan hak kemuliaan Nabi kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami sangat banyak ya Allah. Hajat yang paling utama, tuntun bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati ini, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Rabb. Jangan kau palingkan hati kami mabuk dengan dunia dan melupakanmu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, harta alat bagi kami untuk taat ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dosa, penuh maksiat yang banyak. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan dosa kami zahir batin sebelum wafat kami ya Rabb. Jadikan kami seperti orang yang Kau janjikan dalam Al-Quran surah Al-Fatah. Ampuni dosa kami masa lalu, dosa kami sekarang, dosa kami akan datang ya Rabb. Jangan Kau matikan kami dalam maksiat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Rabb, inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang bergelimang maksiat, merenung diri, menghitung nasib kami ya Allah. Di tahun 2003 kami tinggalkan tahun-tahun yang lewat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan kami dari dosa zahir batin ya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi. Ya Rabb, sungguh Engkau maha mengetahui keadaan hal ehwal diri kami yang bergelimang dosa dan maksiat, yang banyak lalai dan melupakan-Mu ya Allah. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Rabb. Bimbing kami ya Allah. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Sayangi keluarga kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Min su'ali wa ikhtiyari ya Rahim. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, Kau maha tahu keadaan kami ya Allah. Anta ta'alam kaifa hali, anta ta'alam kaifa hali. Astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan surga tempat tinggal kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi. Bayangkan dosa-dosa kita yang banyak di hadapan kita.
dosa masa lalu kita. Mohon Allah agar mengampuni seluruh dosa-dosa kita, agar Allah menyucikan kita dari dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan surga tempat tinggal kami ya Allah. Waj'alil jannata khilali, waj'alil jannata khilali. Astaghfirullah. Aku diri yang hina, rendahkan diri kita sehina-hinanya. Bayangkan neraka yang menyala-nyala akan membakar orang-orang yang durhaka. Ya Rabb, sucikan dosa-dosa kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sucikan kami dari dosa zahir batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Umur kami semakin hari semakin berkurang ya Allah. Dosa kami semakin bertumpuk ya Rabb. Ya Rabb, ketika detik akhir hayat kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan lidah dan hati kami selalu ingat berzikir kepadamu ya Allah. Izinkan lidah-lidah kami dari saat sekarang sampai akhir mengucap kalimat tauhid. Kita baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, lapangkan kubur-kubur kami ya Allah. Jadikan kubur-kubur kami taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabb, lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, pembahagia kami di dunia, pelebur kebahagiaan kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dalam redamu, dalam tuntunanmu. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Hari ini kami berkumpul di tempat ini wasilah dengan memperingati milad akhina kami Haji Ibnu Sina. Semoga ya Allah berikanlah kepada beliau umur yang barokah, umur yang panjang dalam ketaatan ibadah kepadamu ya Allah, hidup yang manfaat untuk masyarakat dan umat, lebih khusus Kalimantan Selatan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pula ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami semua ya Rabb berkumpul bersama Nabi kami di surgamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan Nabi kami memberi syafaat kepada kami semua. Ya Rasulullah, kami kumpul di tempat ini mengharap syafaat-Mu ya Rasul. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasul, syafaati kami ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, syafaati kami, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, tuntun rohaniah kami ya Rasul dalam berjuang menegakkan agama Allah. Tuntun rohaniah kami dalam berjuang untuk agama-Mu ya Allah, untuk umat ya Allah, untuk masyarakat Kalimantan Selatan ya Allah. Antal murtaja ya Rasulullah, kaulah harapan syafaat kami nanti pada hari kiamat. Tiada pemberi syafaat kepada Engkau ya Rasulullah. Syafaati kami yang hadir hari ini, seluruh keluarga yang hadir hari ini, syafaati kami ya Rasulullah. Duhai kekasihku ya Rasulullah, ku mohon syafaat-Mu ya Habiballah. Ishfa' lana ya Habibana, Ishfa' lana ya Habibana.
لك الشفاعة يا رسول الله يا Allah, jadikan Rasulullah pemberi syafaat kami di dunia, pembimbing penuntun kami dalam bergerak, dalam berbuat, dalam kehidupan ini, dalam mengayomi umat Rasulmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami kumpul dengan Nabi kami di alam barzah, kumpul kami di padang mahsyar bersama Rasul yang kami cintai, kumpulkan kami keluarga kami bersama Rasul di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kota Banjarmasin kota yang penuh barakah, penuh rahmat, masyarakat dalam taat ibadah kepadamu. Kalimantan Selatan yang penuh barakah, penuh rahmatmu ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hindarkan bala bencana yang menimpa negeri kami Indonesia ini ya Allah. Jadikan di tempat kami, negeri kami, pemimpin-pemimpin yang soleh dan solehah, wakil-wakil rakyat yang soleh dan solehah yang takut kepadamu ya Allah. Sehingga jadikanlah kampung kami, negeri kami, kampung yang barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi kami ya Allah, kabulkan hajat kami, kabulkan hajat akhina pilih Haji Ibnu Sina ya Rabb. Selamatkan perjalanan beliau ya Allah menuju tanah suci Mekah dalam ibadah kepada bersama keluarga. Terimalah amal ibadah beliau, ibadah kami ya Rabb. Kumpulkan kami bersama Nabi kami Muhammadun Sayyidun, Muhammadun Ashraful. Kami berharap syafaat Nabi-Mu. Beliau manusia yang agung, manusia mulia, pemimpin alam jagat raya, berjuang dengan penuh perjuangan sungguh untuk kemaslahatan masyarakat, umat bangsa, negara yang tercinta, untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Yamshi ala al-qadami ya Arhamar Rahimin, ya wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, pandanglah kami yang hadir semua, Kau melihat kami semua, sucikan kami dari dosa zahir batin, jadikan hati-hati kami hanya mencintai-Mu. Kau boleh berikan jabatan apapun kepada kami, harta, pangkat, tapi semua jadi ibadah kepadamu ya Allah. Kelak untuk dekat kepadamu, sayangi kami ya Allah, rahmati kami semua ya Allah, cintai kami ya Allah ya Rabb. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama-sama tausiah sekaligus doa yang telah dipimpin oleh yang kami muliakan Gurunda Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim atau Guru Jaro. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan, doa-doa yang tadi terpanjatkan yang dipimpin langsung oleh beliau, semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berkah dan diijabah oleh Allah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk. Kami persilakan kepada Wali Kota Banjarmasin agar dapat langsung melakukan prosesi penglautan nasi astagfirullah. Mabruk alfa mabruk ya miladik, mabruk mabruk alfa mabruk. Penglautan nasi astagfirullah yang pertama
untuk orang tua tercinta. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga Baik, dan langsung disuapi oleh ibunda tercinta Ibu Hajah Safra. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga Baik, selanjutnya dari istri tercinta. Alhamdulillah, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ulang tahun, semoga Baik, selanjutnya dari Ananda tercinta. pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Baik, selanjutnya kita saksikan prosesi potong kue beserta wakil ketua tim penggerak PKK Kota Banjarmasin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk. Kali ini prosesi penyerahan oleh wakil wali kota Banjarmasin kepada wali kota Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin. Baik, kali ini ada surprise dari wakil wali kota Banjarmasin untuk wali kota Banjarmasin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mengundang Ketua DPR Kota Banjarmasin dan seluruh anggota Forkopimda Kota Banjarmasin agar dapat maju ke depan untuk berfoto bersama. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli Allah salam. Baik, kami informasikan khusus untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kembali kami informasikan untuk seluruh tamu undangan yang berada di area teater atau kursi yang paling belakang, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Habibillah
para tamu undangan yang barangkali ingin memberikan ucapan selamat dan juga berfoto bersama, kami persilakan agar dapat bergantian maju ke depan atau mungkin diselang-seling sambil sebagian terutama di area yang paling belakang kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan khusus untuk tamu VIP di barisan paling depan. Mohon agar tetap berada di tempat karena nanti untuk hidangan makan siang akan kami sajikan di meja Anda. Baiklah Bapak Ibu yang kami